Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombor. Pemirsa, mampu melaksanakan ibadah haji merupakan suatu kegiatan yang menjadi dambaan dan juga impian bagi seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali umat muslim di Indonesia. Karena sejatinya melaksanakan ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi umat yang mampu untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Di satu sisi kita mengetahui bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini hampir saja usai dengan pertanda nantinya telah berkumpulnya seluruh jamaah haji dari seluruh dunia tak terkecuali Indonesia di wukuf yang jatuh pada 9 Zulhijjah sebagai datangnya puncak ibadah haji tersebut. Lantas pemirsa, kalau kita berbicara tentang haji, otomatis esensi akhirnya adalah mabrur dan juga mabruroh. Apakah implementasi haji dan mabruroh ini seperti ciri-ciri yang kita ketahui selama ini, yakni orang yang santun dalam bercakap dan juga santun dalam bertindak? Tentunya hal ini akan kita bahas dengan narasumber-narasumber hebat yang telah hadir. Dan tentunya bersama saya Muhammad Azrul Astion yang akan memandu acara yang hebat ini. Namun saya akan perkenalkan juga rekan cantik saya yang hebat, ada Azifa Zahrianis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Anda untuk menemani Azril. Di mana lagi kalau bukan di Markombor ya Azril. Dan tadi setuju sekali dengan Azril bahwa memang ibadah yang menjadi rukun Islam yang kelima ini adalah sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan diharapkan ibadah ini memenuhi banyak sekali hikmah-hikmah dan juga ibrah dari kehidupan manusia yang pastinya diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, ada perbedaan-perbedaan yang mungkin nanti kita akan dapatkan seperti apakah haji mabrur dan seperti apa Ciri-cirinya ya, Ji? Iya, betul sekali. Kita akan mengupas hal ini ya seperti yang tadi sudah dispilkan oleh Azril terkait dengan haji mabrur. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik pemirsa terkait dengan aktualisasi haji mabrur. Dan tadi juga sudah diumumkan oleh Azril terkait dengan narasumber yang hadir pada siang hari ini. Dan langsung saja Azril. Setuju. Silakan untuk perkenalkan. Baik, terima kasih Zizi atas atensinya dan langsung pemirsa kami akan ajak Anda untuk menyapa terlebih dahulu narasumber-narasumber yang telah hadir di sebelah kiri saya. Yang terhormat Bapak kita Dr. Haji Sugeng Wanto MA selaku Wakil Ketua Bidang Dakwah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril, sehat? Alhamdulillah sehat, dan bagaimana kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan juga kita harapkan masyarakat di luar sana tetap sehat yang menonton ya Pak Amin, Ustaz. amin ya Allah. Silahkan Amin. Zifa. Baik, nah tadi kalau sudah diperkenalkan yang di samping Azril, giliran saya untuk perkenalkan siapakah sosok yang ada di samping saya dan telah hadir bersama dengan kita Komisi Dakwah MUI Sumatera Utara, ada Ustadz Haji Muhammad Syafi'i Setepu SAG SHMH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik dan lagi fresh. Luar biasa, pastinya harus fresh ya karena kita membahas suatu hal yang sangat menyenangkan ya, di mana ini harapannya kita semua juga bisa menjadi hal yang satu ini Azril. Pasti. Amin, amin, Kalau kita amin. berbicara tentang fresh juga sudah kita tunjukkan atau tampilkan dengan hadirnya kami yang sangat fresh hari ini. Betul. Matching putih-putih, merah-merah. Oh, Iya ya, ini Masya tanpa Allah. disengaja atau disengaja ini saya juga Iya, kurang iya. tahu ya, tapi dress Berarti code-nya Indonesia sama. banget. Yes. Betul Ustadz, Luar biasa. semangatnya itu yang harus kita Benar. kibarkan. Layaknya semangat Iya. para jamaah haji asal Sumatera Utara yang ada di Insya Allah. tanah Mekah sana ya Amin, Zifa. ya. Betul, ini adalah bentuk representasi kita ya. Amin, Allahumma amin. Baik, nah langsung saja Azul, kita akan membahas sebuah topik yang menarik yaitu terkait dengan aktualisasi haji mabrur, dan sudah hadir bersama kita dua narasumber yang pastinya akan sangat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Namun sebelum kita membahas terkait dengan aktualisasi Azul, ini saya mengambil momen saya dulu ya. Boleh, silahkan, take Baik, your time, nah please. saya mau bertanya kepada Ustadz Sugeng nih terkait Siap. dengan haji mabrur. Apakah yang bisa didefinisikan dengan haji mabrur ini sendiri Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Zizi dan Mas Azril ya. Siap. Ustadz Syafi'i juga. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita singgung terlebih dahulu apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Karena ini idaman semua duyufullah, duyufur rahman. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah
al-jannah, surga. Surga. Itu idaman kita semua. Wabil khusus duyufullah, duyufur rahman. Maka kesempatan yang mulia ini juga kita bisa berdoa. Semoga duyufullah, duyufur rahman, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji hari ini, wabil khusus dari Provinsi Sumatera Utara, insya Allah lancar ibadahnya dan menggapai predikat haji mabrur. Amin. Nah kalau kita telusuri sendiri kata mabrur itu kalau asal katanya ya, dari kata barro. Maka dari kata barro itu ada kata al-birru, ada kata birrun, ada kata al-mabrur, ada kata al-abror. Ini semua sumbernya kata al-barro. Ya barru, ya, barron, au birron. Gitu. Maka kita sering dengar birrul walidain. Nah, itu kan. Jadi kata mabrur ini bisa dimanakan ya, dengan berbagai macam derivasinya lah. Gitu. Baik. Maknanya adalah at-tawassu' fi fi'lil khair. Keluasan dalam melakukan kebaikan. Maka mabrur itu indikasinya dia pasti pasca pelaksanaan ibadah haji. Bukan pada waktu pelaksanaan ibadah haji. Oke. Nah itu. Jadi pasca dia. Jadi jangan sampai sering di masyarakat kan jangan sampai kena haji tomat gitu, istilahnya. Perginya tobat malah pulangnya kumat. Oke. Itu karena mabrur tidak gitu. Jadi mabrur itu adalah indikasi yang tampak setelah duyufullah, duyufur rahman itu pulang dari melaksanakan ibadah haji. Kembali ke daerah-daerah. Kembali ke daerah masing-masing. Maka kata mabrur itu adalah penebar kebaikan dia. Melakukan kebaikan. Ya kata baginda Nabi ketika ditanya oleh sahabat ya, Mbak Jiji dan Mas Ajril ya. Kata sahabat, mal hajjul mabrur. Apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, qala it'amut ta'am. Jadi haji mabrur itu adalah orang yang memberi makan. Wow. Memberi makan orang yang bagaimana? Pasti orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan, kan begitu. Orang yang susah, untuk makan pun susah dan sebagainya. Jadi jangan kamu ngaku haji mabrur sementara engkau kenyang, tapi engkau melihat saudaramu, tetanggamu sedang dalam keadaan kelaparan. Baik. Nah, itu. Di situ dia, it'amut ta'am. Lalu kata baginda Rasulullah, wa ibsa'us salam. Haji mabrur itu adalah orang yang mendamaikan dalam kehidupan. Orang yang kehadirannya membuat hati semakin tenang, damai, dan tentram. Gitu. Jadi jangan ngaku haji mabrur. Kalau sepulang ibadah haji, justru jadi provokator. Ya. Justru jadi biang konflik. Justru membuat perpecahan antar umat, perpecahan antar masyarakat, kegaduhan, dan lain sebagainya. Jangan. Baik. Kalau dalam riwayat lain, tambahannya, baginda Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang berbeda ya, ditambahkan watayyibul kalam. Jadi orang yang haji mabrur itu adalah orang yang lisannya baik, Santun. orang yang santun. Kalau ngomong menenteramkan, membahagiakan orang gitu. Pokoknya kedatangannya membuat Damai. orang bahagia, orang damai. Jadi nampak bahwa indikator kemabruran kata baginda Rasulullah itu letaknya adalah bahwa haji mabrur itu mereka yang melaksanakan ibadah haji lalu kemudian mampu melakukan kebaikan-kebaikan dan mengajarkan kebaikan dan mengajak kebaikan itu kepada orang lain. Makanya kita berharap duyufullah, duyufur rahman kita itu menjadi agent of change. Agent perubahan dalam kebaikan. Sehingga bangsa ini akan jadi lebih baik. Gitu. Jadi haji mabrur itu adalah duyufullah, duyufur rahman yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, lalu kemudian dia mampu memberikan contoh kebaikan dalam masyarakatnya dan mengajarkan, mengajak untuk melakukan kebaikan kepada orang yang ada di sekelilingnya sehingga terjadi perubahan yang jadi lebih baik. Oke, baik. Itulah di haji mabrur. Oke, Ustaz. Dan artinya kalau bisa disimpulkan bahwa apapun yang terjadi selama pelaksanaan haji, mau itu salah atau benar, ini tidak ada kaitannya dengan setelahnya ya Ustaz. Jadi yang diambil adalah setelah haji, pelaksanaan haji itu sendiri ya? Ya, walaupun ya tetap semuanya kan ada standar dan tolok ukurnya, Baik. kan begitu. Artinya apa? Pelaksanaan ibadah haji itu tentunya harus memenuhi syarat dan rukun. Kalau sudah terpenuhi syarat dan rukun haji, kan secara fikih sahlah ibadah hajinya, kan gitu. Persoalan mabrur itu predikat. Oke. Persoalan mabrur itu saya sampaikan juga itu sama kayak reward.
Hadiah. Itu hadiah, kan gitu. Gimana orang yang tidak lengkap syarat dan rukunnya mau mendapat hadiah, kan tidak mungkin dia. Betul. Dia kalau mau mengharap hadiah itu ya ketika sudah secara legal, fikihnya itu berjalan secara optimal kan. Kalau sempat dia tidak melaksanakan misalnya wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji, karena kan al-hajju Arafah gitu kan. Ya. Dia nggak melaksanakan rukun wukuf di Arafah, berarti tidak sahlah hajinya. Kalau sudah nggak sah hajinya, Sudah gimana otomatis mungkin ya. dia pulang mau ngarep sebagai haji Yang mabrur kan gitu. Jadi Baik. haji mabrur itu reward itu apa namanya ya? Semacam bentuk apresiasi yang Allah berikan kepada duyufullah, duyufur rahman. Dan itu idaman kita semuanya karena balasannya tadi, fasilitas tadi al jannah. Apakah semua orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah Iya. suci dan bila kembali ke tanah airnya mendapatkan title mabrurah, baik itu secara lisan dan juga tulisan? Iya, Pak Ustadz? belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Karena predikat haji mabrur itu bukan sematan manusia. Oke. Ya kan, kita kan cuma doa, Baik. ya kan. Pak Syafi'i pulang dari haji, alhamdulillah Pak Syafi'i udah pulang, mudah-mudahan menggapai predikat haji mabrur, kan gitu kan. Baik. Kan nggak bilang oh, haji mabrur Syafi'i kan gitu kan. Kan nah, itu predikat kita kan. Itu mabrur itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nampak dari indikator dia. Di situ dia. Baik. Menarik sekali akan hal ini kita bahas, Jivan, Betul. untuk membuka pengetahuan juga dan perspektif kita. Tadi telah dibuka dari yang terhormat Bapak Sugeng kita memberikan perspektif akan tersebut. Namun kita Ya. juga ingin melengkapi suasana hari ini. Mungkin kita akan tanya terlebih dahulu kepada Pak Sapi ini. Kalau judul kita adalah aktualisasi haji mabrur, otomatis yang ingin kita capai pada akhirnya adalah implementasinya dalam kehidupan kita yang bisa menjadikan kita dan orang yang telah melaksanakan ibadah haji itu menjadi perbedaan dalam hal yang positif, penyebaran kebaikan dan juga hal-hal pengetahuan terhadap agama yang lebih meningkat pula. Bukan begitu, Ustaz? Ya benar, Mbak Jiji dan Bang Ajril, bahwa haji mabrur itu adalah idaman ya. Layaknya itu setiap duyufur rahman, setiap kita yang punya kesempatan ke sana mengidam-idamkan itu. Kendati pun seperti pertanyaan tadi, apakah semua orang yang melaksanakan haji pasti dapat mabrur? Tidak. Tidak. Kenapa demikian? Karena kemabruran itu seperti yang disampaikan Ustadz Sugeng tadi, dia tidak tertulis di diri kita, tidak terlihat berbentuk sertifikat, tetapi itu adalah legalitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah kemabruran itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh umat? Jawabannya iya. Ketika sikap ada perubahan dan memang itu harus terus dijaga dan diperhatikan oleh seorang haji, setelah pulang nanti setidaknya ketika dia ingin melakukan sesuatu yang bertentangan lah dengan syariat, dia harus berpikir, saya sudah laksanakan haji. Saya sudah disematkan gelar haji oleh umat. Dan dia harus lebih bersikap bahwa saya harus lebih mampu membawa diri saya membawa ke satu perubahan yang lebih baik. Nah, sehingga haji mabrur itu orangnya sendiri pun, personnya pun bisa merasakan bahwa ada perubahan yang positif di diri dia. Ketika dia merasakan ada sesuatu perubahan positif yang lebih meningkat, baik dari segi pembicaraan dia, tutur kata dia yang tadinya mungkin selalu meninggi, kemudian dia bisa lebih lunak dan santun, dan kehadiran dia di tengah masyarakat lebih bermanfaat dari sebelum dia naik haji. Dia bisa merasakan bahwa itu indikator haji mabrur itu sudah didapat dia. Dan masyarakat juga akan bisa menilai, seperti yang Ustaz Sugeng tadi bilang, banyak memang yang pulang dari haji itu kita melihat bahwa sikapnya bukan berubah ke arah yang positif, malah ada juga yang lebih negatif gitu. Oke. Semakin sombong dia, semakin angkuh. Inilah mungkin oknum ataupun muslim yang melakukan ibadah haji tapi jauh dari nilai-nilai kemabruran. Nah gitu dia Bang Adil. Tapi kita berharap memang terutama kayak hari ini ya, saudara-saudara kita nih sedang menunggu puncak wukuf nih di Padang Arafah. Dan haji itu adalah wukuf di Padang Arafah seperti yang dikatakan Nabi. Berkisaran jam-jam 4 kita nanti mereka sudah tergelincir matahari di sana. Mereka pas puncaknya lah ini. Sampailah terbit fajar besok di Saudi Arabia.
Kita 2 hari lagi lah bertepatan dengan fajarnya Idul Adha gitu ya Ustaz. Nah mereka ini sedang betul-betul harus mengejar salah satu kriteria kesempurnaan rukun haji. Nah seperti yang disampaikan Ustaz Sugeng tadi, ya rukun itu memang wajib dituntaskan oleh Duyufur Rahman ini. Oke. Kalau rukunnya pun tidak tertuntaskan dengan maksimal, jangan mimpi untuk mendapatkan kemabruran, kan gitu Ustaz ya? Iya. Nah jadi kalau cerita yang penting saya sudah berangkat, ya nanti kan setelah pulang saya perbaiki pribadi saya supaya lebih lembut lagi, lebih sopan lagi. Sementara rukunnya berantakan, ini juga jauh panggang dari api nih. Jauh panggang dari api. Tapi kita berharap memang pribadi kita, terutama yang sudah melaksanakan haji, harus mampu menjadikan labelisasi rukun Islam yang kelima yang kita kerjakan itu menghantarkan diri kita menjadi diri yang lebih sempurna lagi. Baik dari sikap dan kemanfaatan kita ke masyarakat, juga kepedulian kita. Baik. Nah, itu insya Allah. Baik, sebelum ke Ziva mungkin saya masih bertanya kepada Bapak Safi'i Sitepu, Pak, kalau kita mengingat bahwa implementasi dan aktualisasi Haji Mabrur ini adalah pasca hadirnya mereka kembali ke tanah air. Lantas kalau kita kaitkan terhadap yang kegiatan yang mereka lakukan di sana, apakah ada satu bentuk yang mungkin menjadi pedoman kita ataupun harapan-harapan masyarakat untuk bisa nanti mereka menjadi Haji Mabrur, atau seperti apa yang dilaksanakan di sana untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bahwa rukun-rukun yang dikerjakan di sana, rukun haji, selalu membawa ke satu nilai, yang pertama sekali nilai berjamaah. Kekompakan. Iya, kekompakan, bahwa ketika berpakaian ihram, rukun yang pertama, semuanya harus berpakaian yang sama. Semuanya harus berpakaian yang sama, dan walaupun dia konglomerat atau bahkan mungkin pejabat haik nomor 1 di dunia, dia harus hanya memakai 2 helai pakaian bagi laki-laki yang tak berjahit. Benar. Wow. Yang kantongnya mungkin waktu di negaranya banyak isi entah apa, handphone, nggak terpakai lagi sana. Ketika dia mengabaikan hanya 2 pakaian yang tak berjahit itu, maka dia sudah melanggar ketentuan tidak menjalankan rukun. Baik. Itu yang pertama. Bahwa ada semacam pendidikan yang tinggi bagi setiap pribadi, apakah dia orang kaya ataupun orang yang sederhana, bahwa di saat itu dia nggak ada apa-apanya. Dia tidak punya topi yang mahal, sepatu yang mahal, baju yang the best gitu ya. Artinya dia di tidak sana ada hanya untuk menilai nggak ada. ketinggian atau Nggak ada. kerendahan terhadap suatu kualitas Iya. dan bentuk mungkin wujud dari seseorang tersebut. Benar. Ya, Pak Ustaz? Nah, itu minimal dari ihram. Yang kedua, dari rukun yang kedua ini wukuf ya, wukuf di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu sepanjang pengalaman kita, dan terakhir saya melaksanakan haji tahun 2022 semalam, itu tidak ada satu tenda yang terbuat berbeda dengan tenda pada umumnya umat Islam. Baik, Pak Ustadz. Ya. Tidak ada satu tenda yang berbuat tadi ya Ustadz. Ya. Yang seperti dikatakan Ustaz Safi'i Sitepu ini, Ya. kita akan hadirkan jawabannya. Saya juga menjadi tanda tanya Iya. dan juga Jiva. Hingga Anda pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami di Markombor dengan lagu yang menarik. Iya. Ya, pemirsa, menjadi haji yang mabrur dan mabruroh menjadi tanggung jawab yang besar atas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas kita ingin tahu sebenarnya apakah yang menjadi perbedaan dan juga ciri-ciri nantinya dalam kehidupan kita ini, biar bisa tahu mana yang perbedaan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan belum melaksanakan haji, terlebih dalam tindakan dan juga mungkin dalam berpikir untuk saling menjaga kekompakan tadi. Layaknya kalau kita tadi dapat dari Ustaz Sitepu ini berkaitan tentang tadi adalah kekompakan. Ya. Tapi sebelumnya tadi saya masih ada teringat dari informasi dari Ustaz Safi'i ini terkait tenda. Tenda apa itu? Apa jangan tenda biru? Wah, warnanya biru maksudnya gitu ya. Oke, silakan ini Ustadz jawab pertanyaannya. Baik, kelihatannya Bang Ajril udah mau tenda biru aja nih Ustaz. Ini tenda biru yang kedua tuh ini. Jadi kan Bang Ajril, Mbak Tahun Jiji. depan insyaallah. Amin kita doain. Bisa nonton. Ini musim-musim makbul doa nih. Amin ya. Amin. Jadi kan Bang Jiji sama Bang Ajril dan Mbak Jiji, bahwa di Padang Arafah itu
sekarang ini kan sudah diformulasi lah oleh pemerintah bahwa supaya mungkin tidak begitu panas kali jamaah dan lain sebagainya, kan sudah ada fasilitas tenda. Di sana itu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa mau dia konglomerat, mau dia rakyat jelata yang bisa sampai ke sana, tendanya sama. Dan di dalam tenda itu tidak boleh dia bilang saya satu tenda aja lah sendiri, saya borong, nggak ada. Di sana itu Mas Azril, dalam satu tenda itu puluhan orang. Kalau nggak silap saya hampir ratusan orang satu tenda. Di situ tidak ada sekat. Dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini, termasuk tahun saya semalam haji itu, sudah disediakan oleh pemerintah, ada kasurnya Ustadz. Wow. Alhamdulillah. Kalau sebelum kemarin kabarnya, di Arafah itu ya di atas tanah itu, digelari tikar doang. Nah, mau siapapun dia nggak bisa bawa spring bed yang mahal, cuman spring bed sekedar alas doang. Bedanya haji tahun tinggi sama tahun rendah. Oh iya, Oh gitu, oh zaman Ustadz Sugeng beda lagi nih Tahun kayaknya. rendah. Kalau zaman Ustadz Sugeng kali Tahun rendah. belum ada apa ya? Belum. Ah, zaman kami semalam sudah, katanya itu udah the best kali, tapi kalau dibandingkan dengan fasilitas yang biasa kita pakai sehari-hari kan, ya belum ada apa-apanya juga gitu. Tapi itulah Allah memberikan satu pembelajaran kepada kita, kalian tuh sama. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Arafah itu kan miniaturnya akhirat nanti, padang mahsyar. Bahwa semua sama rata, pakaiannya sama, nggak ada yang membawa harta dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada apa-apa, kita nggak bisa telepon keluarga. Misalnya di sini kita kebetulan jadi ketua para medis, sampai ke sana kita sakit kita panggil, nggak ada manfaatnya. Keluarga kita yang kaya atau harta kita yang banyak, ketika kita ada masalah sana nggak ada bisa bantu. Sengaja memang diajarkan Tuhan bahwa inilah hakikat hidup itu yang kelak mungkin akan kita nikmati, akan kita lihat nanti big-nya itu nanti kan di akhirat nanti ya, di padang mahsyar. Nah, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan ketika di sana, sehingga itu harus dibawa pulang gitu. Ketika kamu pulang haji, kamu harus tahu bahwa kamu pun kelak nanti bakal seperti ini juga gitu. Nggak ada yang perlu dan bisa kamu banggakan. Nah, tetapi ketika kamu bisa berbuat baik dengan jiran, dengan sesama umat, memberikan bantuan, itulah kelak yang bakal menolongmu. Itulah bagian dari mungkin kemabruran yang kita kejar. Panjang nih cerita Luar mabrur biasa nih. ya. Kita kasih tepuk tangan dong Ji. Ya, Pastinya luar biasa, Masya Allah. Dan pastinya ini ingin saya tanyakan juga, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa memang banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dijalani, artinya itu adalah simulasi kita ya dalam kehidupan, implementasi kehidupan sehari-hari. Tapi ini saya mau tanya ke Ustadz Sugeng nih, Ya. terkait dengan apa yang membuat hal tersebut terkait dengan haji mabrur ini tidak bisa diimplementasikan atau gagal untuk didapatkan titel mabrurnya. Apakah sifat lahiriah yang sudah ada dalam diri kita menjadi salah satu faktor, atau mungkin apa nih Ustadz sehingga tidak bisa diimplementasikan padahal kita sudah berhaji ini Ustadz, silakan. Ya, baik ya. Semuanya kan kita berikhtiar ya, berusaha. Kita melaksanakan ibadah, tujuannya kita makin dekat dengan Allah, gitu kan. Kita melaksanakan perintah Allah, semoga kita semakin lebih baik dan sebagainya. Itu kan cita-cita kita bersama itu. Persoalannya terwujud atau tidak itu kan proses. Jadi jangan kemudian sudah jadi sunatullah sejak lahir aku memang bandel, selamanya bandel nggak bakal bisa berubah gitu. Jangan sampai seperti itu ya kan, karena tugas kita ini adalah menjalani kehidupan yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Maka tadi saya sampaikan juga bahwa soal predikat, soal apresiasi itu yang tahu memang hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemabruran itu hanya bisa kita rasakan. Nah, itu. Rasakan dalam artian apa? Kita semakin merasakan bahwa kebaikan itu senantiasa harus kita lakukan. Nah, itu. Kehadiran kita dimanapun berada menenteramkan, mendamaikan dan membahagiakan orang. Nah, gitu. Pokoknya sesuai dengan doa kita selalu lah, kayak doa Nabi Ibrahim, ya kan? Karena kalau kita pelaksanaan ibadah haji ini kan banyak napak tilas keluarga Nabi Ibrahim. Kan? Nabi Ibrahim itu kan berdoa, salah satunya waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang sesudahku. Kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan selagi kita ingin merubah diri.
Jadi Mbak Jizi, mohon izin Mas Azril juga. Saya teringat waktu baca buku biografinya almarhum Bapak Haji Anif, ya kan? Hidup ikhlas tanpa tipu muslihat. Apa ya dia bilang? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa lebih baik dari hari ke hari menjadi lebih baik. Kan di situ. Berarti kan ada tekad, ada ikhtiar, ada usaha. Sama ya ini. Kita berhaji, laksanakanlah ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Lakukan dengan hanya bersandar kepada Allah, lillahi ta'ala, ya kan? Dengan modal ketakwaan, ikhlas, sabar, jalankan itu semuanya. Soal predikat mabrur itu Allah yang maha tahu, yang memberikan kepada kita. Dan nanti akan tampak dari perbuatan kita. Makanya kan ada gium sering yang muncul di tengah masyarakat. Bang Fi'i juga ngerti nih Pak Ustadz Safi ini kan. Misalnya ada orang, Pak Haji, gitu kan. Anak Pak Haji main judi. Gitu kan. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Ini kan sebenarnya kritik sosial ini Mas Ajil Pak Jizi. Betul. Bagi duyufullah, duyufur rahman yang sudah pulang kan gitu kan. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang lebih memang yang diberikan kepada duyufullah, duyufur rahman. Tidak samalah engkau sudah melaksanakan ibadah haji. Engkau sudah ziarah ke Baitullah. Engkau sudah laksanakan rukun haji. Semuanya dilakukan secara insya Allah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan fikih kan gitu. Tapi setelah kemudian engkau pulang, justru perilakumu ya kan, jauh lebih buruk dari orang yang tidak pernah ziarah ke Baitullah. Kan ini pertanyaan ini. Nah ini problem. Makanya harapan semua duyufullah, duyufur rahman itu pasti dia ingin menjadi haji mabrur. Jadi artinya apa? Halangan dan rintangan saya pikir itu akan bisa terpinggirkan ketika kita memang memiliki kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ketika memang kita memiliki keikhlasan, ya, kepasrahan kita kepada Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Safi, banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di balik kita ziarah ke Baitullah. Nampak tilas kita terhadap perjalanan misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali hikmahnya, bagaimana konsep sandarkan dirimu hanya kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah pasti akan berikan pertolongan kepadamu. Engkau mau kembali kepada Allah, engkau ingin istiqomah di jalannya, kuatkan ikhtiarmu, luruskan niatmu, Allah pasti akan bantu engkau ingin berhijrah ke jalan Allah. Di situ. Luar biasa. Luar biasa. Barakallah. Amin, Allahumma amin. Baik, lantas kalau kita kaitkan terhadap tadi penjelasan dari Ustaz Sugeng ini, kalau kita melihat betapa besarnya tanggung jawab titel, kalau saya bisa katakan, haji mabrur dan mabrur ini. Iya. Saya kemudian menuju ke Ustaz Safi, apa yang kita laksanakan ataupun apa menjadi tolak ukur hingga meningkatlah ibadah maupun sosialisasi kita setelah nanti mendapatkan titel mabrur dan mabrur itu. Ustaz Safi. Ya, jadi kan Bang Ajril bahwa satu hal yang harus kita sepakati bersama, baik kita sebagai orang yang sudah menyelesaikan ibadah haji atau sedang mengerjakan ibadah haji atau masih berniat dan berencana mengerjakan ibadah haji, bahwa hidup ini kan diperuntukkan Tuhan bagi kita, salah satu tujuannya adalah untuk beribadah. Dan dunia ini kan seperti yang banyak kita dengar, terutama seperti yang sudah dijadikan lantunan bait lagu oleh seorang mantan rockers ya, bahwa dunia ini kan bukan tempat tinggal, tapi dunia ini hanya tempat meninggal. Artinya bahwa setelah kita melaksanakan haji atau mungkin juga bagi yang belum melaksanakan haji, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah investasi. Kalau investasi itu baik, maka kita akan baik lagi di kehidupan kita yang abadi nanti. Tapi kalau investasi yang kita lakukan tidak baik, maka kita akan menuai hasil yang tidak baik kelak di sana yang abadi. Oleh karenanya setiap pribadi kita, terutama yang mengerjakan haji, harus menyadari bahwa yang kita lakukan ibadah di tanah suci bahkan sampai 42 hari loh. Kalau untuk kita yang program reguler itu 42 hari. Dan waktu yang cukup panjang. Cukup lama, apalagi kalau kita sudah berkeluarga ke sana tanpa istri, tanpa anak. Waduh, betapa dunia ini memang betul-betul seolah-olah sudah mati gitu. Pasti. Karena keluarga kalaupun bisa cuman video call doang, tapi tidak bermanfaat lagi untuk memberikan materi, enggak bisa.
Nah, ketika 42 hari itu kita digembleng di dalam pelaksanaan ibadah haji, itu harus kita implementasikan ke sepanjang akhir hidup kita. Berarti tidak hanya setahun, 2 Tidak, tahun aja ya Pak Ustadz? tidak, forever, sampai akhir hayat, supaya nilai-nilai haji itu terus kita ingat, seperti yang Ustaz Sugeng tadi bilang, oh aku udah haji, aku harus lebih baik. Karena apapun ceritanya memang orang sudah sematkan untuk Pak Haji. Bahkan kalau ada yang ahli doa, ada Pak Haji, Pak Haji duluan tuh ya. Dan masih sekarang inilah mungkin sudah mulai luntur karena mungkin ada haji-haji tomat yang Pak Ustaz bilang tadi. Kalau di zaman saya kecil saja, Iya, iya. tidak ada orang tua yang berani memakai lobe, peci putih itu kalau belum haji. Kalau sekarang yang sedihnya dikibut kita pakai lobe. dikibut pakai lobe dia. Nauzubillah, memang luar biasa pergeseran tuh kan. Cuman kan kembali ke topik tadi bahwa ketika kita sudah disematkan gelar haji adalah satu mawas diri bahwa kita harus lebih baik. Dan kalau kemudian dihubungkan dengan pertanyaan Mbak Jiji tadi, apakah ada hubungannya dengan mungkin sikap bawaan pribadi yang dulu udah dablek gitu ya, udah bandel, apa mungkin itu nanti pasti tidak dapat haji mabrur. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ustadz Sugeng Wanto tadi bahwa kemauan kita ini diserahkan Tuhan, bahwa nasib kita itu sudah dideklarasikan Tuhan. Kalau engkau mau rubah bisa, tapi kalau kamu nggak mau rubah, saya pun nggak mau rubah, kata Tuhan. Aku juga nggak mau rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, bahkan teringat sama saya juga baca buku orang tua kita Pak Haji Hanif, bahwa kata beliau di salah satu statement bukunya itu, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Setuju. Kecuali makan kepala sendiri katanya. Nah, itu Pak Haji Hanif. Artinya iya, orang kebetulan yang mulut itu kan di kepala, mana mungkin bisa. Itu aja nggak mungkin. Artinya menurut dia dan kita sepakat, jika kita ingin mau berubah, Allah sudah bukakan jalan perubahan itu insya Allah. Ya, lebih baik lagi ya. Luar biasa. Betul. Menarik sekali sih Pak. Itu tadi kita udah banyak sekali membahas tentang itu. Nanti mungkin saya ingin tarik secara global, apakah pergeseran ataupun hadirnya modernisasi ini juga berdampak pada aktualisasi haji yang mabrur dan mabruh ini. Kalau kita mengingat sebelumnya tadi dengan terminologi dari Pak Ustadz ini, orang yang memakai lobe putih itu adalah orang yang telah berhaji. Apakah pergeseran tersebut dihadirkan dari modernisasi? Sesaat lagi kami akan hadirkan. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, kalau kita mengetahui bahwa pelaksanaan ibadah haji tiap tahunnya akan diselenggarakan, namun aktualisasi dan implementasi atas haji mabrur dan mabruroh tersebut pasti jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih kita hidup di zaman yang era digitalisasi ataupun modernisasi. Apakah terjadi pergeseran-pergeseran baik itu kualitas dan juga tingkatan iman terhadap seseorang yang telah haji pada tahun-tahun sebelumnya dan juga pada sekarang, termaksud dalam bercakap, bertutur, atau bahkan menggunakan pakaian setelah ia haji. Saya ingin langsung bertanya hal tersebut kepada Pak Sugeng. Bagaimana tanggapan dengan pertanyaan saya, Pak Ustadz? Kalau kita melihat itu nyata ya Pak Ustadz dalam kehidupan kita. Seperti Luar apa? biasa, Mas Azril, Pak Jizi, ya, Mas Syafi'i. Orang manggil kita haji atau hajah ya sah-sah saja lah. Gitu. Namanya dia setelah jadi duyufullah, duyufur rahman atau melaksanakan ibadah haji. Gitu. Dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, ya. It's okay lah, gitu kan. Nggak masalah, gitu kan. Silahkan, gitu kan. Cuman ya jangan juga marah kalau pulang kita dari haji, kalau dipanggil Pak Syafi'i, jangan panggil Pak Syafi'i, ini udah Haji Syafi'i. Mahal ini ngambilnya ke tanah suci. Nah, itu. Ini kan berarti tadi efek perubahan terhadap diri yang tidak terjadi. Gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa orang yang sudah melaksanakan haji ke Baitullah atau sudah duyufullah, duyufur rahman, itu akan berefek dia. Terlebih tadi sudah disampaikan di sekarang zaman teknologi komunikasi, informasi dan sebagainya, gitu kan. Sudah bisa kita lihat bagaimana style berpakaian dari mulai Indonesia sampai ke luar negeri. Kita bisa, pokoknya bisa akses dan bisa kita miliki dengan begitu mudah, gitu kan. Cuma kan kita ada
standar yang sesuai dengan syariat kan gitu. Ada yang pakaian sesuai dengan syariat Islam, ada yang tidak sesuai kan gitu. Nah, tentunya kalau orang yang sudah berhaji, apalagi di komunitasnya dia dipanggil Bu Aja gitu kan. Itu kan termasuk tercermin dari gaya berpakaiannya. Ya. Dia bilang, alhamdulillah kawan-kawan saya dapat predikat hajjah mabruroh. Tapi pakaiannya Betabur. membuka aurat kayak gitu kan. Otomatis apa orang bilang mungkin sering Pak Syafi'i bilang belgades gitu kan. Mabrur dari mana kan gitu kan. Karena tidak sesuai dengan perilakunya gitu kan. Dia sudah melaksanakan ibadah haji tapi tutur katanya asal ngomong nyakitkan hati gitu kan. Ya aku jijik kali kalau udah ibu ini datang lah gitu kan. Pasti nanti Masih ada suka menggibah. aja gitu kan. Ternyata ketika dia datang juga menggibahin orang, memfitnahin orang gitu kan. Kan dipertanyakan ini, something wrong lah dengan pelaksanaan ibadah haji yang dia lakukan kayak gitu. Nah, kemabruran itu terletak dari memang indikator adanya perubahan dalam diri menjadi lebih baik tadi. Lebih dia berbusana syar'i kalau dari sisi pakaian, lebih dia taat dalam beribadah, dia tahu waktu dan sebagainya kan gitu kan. Kemudian dia lebih akan merasa peduli dan empati terhadap orang lain yang mungkin membutuhkan pertolongannya. Karena kan Allah singgung ya, Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra, gitu kan? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Birra. Kan itu juga sama ya itu, gitu kan? Jangan kau ngaku-ngaku mabrur tapi engkau nggak mau untuk memberikan hartamu untuk kau sedekahkan, kau infakkan, untuk kau bantu orang lain. Kau ngaku haji mabrur tapi kau bakhil, engkau kikir padahal kau punya harta yang banyak. Jangan ngaku lah, gitu kan. Nggak usah kau ngaku mabrur, gitu kan. Jadi kalau engkau memang mabrur, gitu, maka indikatornya dia akan nampak dalam perbuatan kita sehari-hari, gitu kan ya. Tutur katanya makin santun, makin empati, makin peduli, makin taat dalam beribadah. Dan memang tidak hanya soleh dia secara individu, tapi juga soleh secara kolektif berjemaah, dia mengajak. Dan mencontohkan dan menjadi tauladan bagi yang lainnya. Nah, begitu. Yang Jadi, artinya figurnya tetap menjadi contoh kebaikan dalam setiap tindakan dia juga. ya benar. Betul Itu sekali. dia. Lantas tadi kalau kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz Syafi'i dan juga Ustadz Sugeng, bahwa memang diri sendiri adalah paling penting untuk merubah bagaimana kita mendapatkan titel Haji Mabrur. Saya mau ke Pak Ustadz Syafi'i ini terkait dengan hal ini. Lantas apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim atau muslimah yang ada di luar sana sebelum berhaji untuk ketika setelah dia pulang bisa mendapatkan titel yang Masya Allah luar biasanya Haji Mabrur. Silakan Ustadz. Yang pertama sekali di dalam beribadah kita ini kan dituntut untuk meluruskan niat. Ya. Jadi saya rasa banyak hal yang kemudian apabila niat kita itu tidak betul-betul sempurna, tidak betul-betul bagus, itu akan berefek ketidaksempurna dan tidak bagus juga. Makanya ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kemampuan sehingga kita menjadi orang yang isi to'ah, kita yang pertama sekali memang diingatkan pun oleh para pembimbing haji itu niat. Bahwa kita berhaji itu karena apa? Apakah kita berhaji itu mau dipandang orang kita sebagai orang yang kaya? Kita sebagai seorang yang mampu, ataukah kita berangkat haji itu supaya nanti dipanggil Pak Haji? Ini aneh ini sebutan haji ini ya Ustadz, ini anehnya itu cuman di kita aja nih, di Indonesia aja nih. Di negara-negara serumpun Melayu aja nih, pulang dari haji Pak Haji. Kalau yang di sana-sana enggak, negara lain enggak ada, istilah Pak Haji enggak ada. Karena memang haji ini kan rukun Islam. Ya kalau memang kayak gitu kenapa nggak dibilang Pak Sholat gitu ya? Karena kan rukun Islam juga itu sholat ya, atau Pak Sahadat gitu ya. Betul. Betul. Ketika haji itu kan Penghormatan aja deh, ya penghormatan lah. Artinya cuman kebiasaan kemudian jadi satu penghormatan. Nah, ada juga orang yang berniat untuk itu kan begitu. Padahal kan yang harus kita tanamkan bahwa kita itu haji tidak lain tidak bukan niatnya adalah untuk mardotillah, mencapai ridho Allah. Nah ketika niat ini baik ya,
Dan insya Allah Allah akan meridoi, dan kalau sudah Allah meridoi maka ke depan semua akan nyaman. Insya Allah. Insya Allah, gitu dia. Baik. Ustadz, mungkin di segmen akhir ini kita juga akan mengajak masyarakat di luar sana, mungkin handetaulan kita, kerabat kita, keluarga kita yang masih berada di sana dan nanti pulangnya, agar bisalah mereka mendapatkan predikat haji mabrur dan mabrur ini. Dan juga seperti apa untuk membuka pengetahuan kita terhadap aktualisasi haji mabrur itu seperti apa? Silakan Ustadz, singkat dan padat. Bapak Ibu para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa tentunya semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang istitoah atau sanggup nanti dalam rangka memenuhi panggilan Allah bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita persiapkan diri kita tentunya. Apa persiapan yang paling utama? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa. Bangun ketakwaan dalam diri kita. Insya Allah Allah akan mengistitoahkan kita. Allah punya banyak cara buat kita semuanya untuk bisa Allah mengizinkan kita menjadi duyufullah, duyufur rahman. Dan kemudian juga bagi kita semua yang telah melaksanakan ibadah haji atau menjadi alumni duyufullah, duyufur rahman, teruslah kita bermuhasabah diri. Karena Allah telah menjadikan kita sebagai orang pilihan. Tidak bisa dibungkiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Menjadi contoh, tauladan bagi yang lainnya. Artinya terus kita asah terus hati kita semakin lebih baik, terus kita bangkitkan kesadaran spiritualitas kita untuk semakin dekat dengan Allah, bahwa memang kita senantiasa memelihara nilai-nilai kebaikan yang sudah pernah kita lakukan sepanjang kita melaksanakan ibadah haji. Terus aktualkan sampai kapanpun, sampai hayat tentunya kita bertemu dengan ajal kita, tentunya begitu. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng, dan kita ke Ustadz Syafi'i. Seperti apa nih Ustadz untuk pesan-pesan kepada masyarakat agar bisa mengaktualisasi haji mabrur ini? Silakan Ustadz, singkat, padat dan jelas. Ya, baik, para pemirsa TVRI yang kami cintai, bahwa ibadah haji ini sudah kita ketahui adalah kewajiban yang bersyarat. Ya, syaratnya itu adalah kemampuan. Dan ketika kita sudah mampu, ingatlah bahwa akan sia-sia dan sayanglah harta yang kita korbankan kalau kemudian itu tidak kita giring terus. Oleh karenanya mari jaga sikap, terus perbaiki akhlak, agar kita memang betul-betul bisa mempertahankan predikat haji yang mabrur. Dan bagi yang belum haji, jangan salah, ketika ada kemampuan kita tidak berhaji, maka laknat Allah sudah menanti. Maka berniat untuk haji, mudah-mudahan kita semua mendapatkan haji yang mabrur. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua ya. Amin. Dan akhir kata kita ucapkan terima kasih sekali kepada kedua narasumber kita yang telah membuka perspektif kita akan aktualisasi haji mabrur sebagai tema kita. Demikian pemirsa Markombur edisi Selasa 27 Juni 2023. Saya dan Jiva sangat apresiasi akan kehadiran beliau-beliau ini dan juga Anda tentunya pemirsa yang telah hadir bersama kami kurang lebih 1 jam. Akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrinis pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan rekan-rekan.